Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelinda di channel saya Nelinda. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami di lereng-lereng gunung dan juga di dusun-dusun terpencil. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Porot, di gereja GPDI Porot, yang mana gereja ini kami rencanakan untuk direnovasi. Perlu diketahui bahwa di gereja ini dulunya dusun ini bukan dusun yang ada orang Kristen, sama sekali dulu nggak ada ya Pak. Ya, betul. Ini Shalom Pak Pendeta Elisa, jadi Shalom, saya berjumpa dengan beliau. Dulunya nggak ada orang Kristen sini ya Pak? Tidak ada. Nggak ada ya Pak? Zaman mbah saya belum ada. Nah, jadi kejadiannya mulai ada orang Kristen tahun 66 yang pencurahan Roh Kudus di Gambang Walu itu ya. Iya. Iya. Terus kalau nggak salah Pak D jenengan ya? Mbah saya. Oh, si mbahnya yang malah. Jadi karyawan di panti asuhan itu dari Belanda itu. Suster Al. Oh, Suster Al. Iya. Jadi si Mbah Kakung ya? Iya, betul. Mbah Kakung jadi opanya itu menjadi karyawan di panti asuhan yang diasuh oleh Suster Missy Als di Gambang Walu. Gambang Walu dengan Porot ini kurang lebih 1 kilometer jaraknya, jadi tidak terlalu jauh. Nah, puji Tuhan. Terus sejak itu bagaimana perkembangan kekristenan di sini, Pak? Sejak dibuka pekerjaan Tuhan atau dibuka gereja di tempat ini berkembang bagus. Puji Tuhan ya. Terus setelah ada GPDI ini juga yang berawal hanya dari 12 rumah. Wah, sekarang ya puji Tuhan kalau 70 rumah saja sudah ada. Puji Tuhan, jadi sekitar 350 jemaat termasuk anak kecil ya. Iya, betul. Jadi dulunya nggak ada jiwa dan di sekarang ini untuk satu gereja ini aja sekitar 350 jiwa yang ada saat ini termasuk anak-anak ya. Jadi bukan cuma orang dewasa, tapi sudah menangkan 350 jiwa yang terdaftar untuk menjadi jemaat di gereja ini. Dan saya percaya di tahun depan akan bertambah dan bertambah lagi. Amin. 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 Dusun ini dulunya adalah dusun yang terdiri dari orang-orang Buddha dan beliau juga keturunan dari orang-orang Buddha dulunya ya. Mbah saya masih Muslim. Oh gitu waktu itu. Jadi ya? Sebelum mbah saya Buddha, mbah saya sudah Muslim. Oh gitu. 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 Jadi dari Muslim terus Buddha. Buddha dulu baru. Muslim. Baru Muslim. Wah, mbah jadi saya Muslim. Simbah melalui tiga tahap untuk mencapai Tuhan ya. Iya. Aha, oke. Jadi dulunya dari keturunan yang Muslim, kemudian menjadi orang penganut Buddha, dan akhirnya di jamaah Tuhan di tahun 66 dan menjadi anak Tuhan. Dan mulai dari beliau itulah anak cucunya, dan beliau salah satu yang menjadi pendeta di sini. Luar biasa banget karena turunannya itu menjadi alat Tuhan semuanya, luar biasa. Karena memang diberkati banget ini si Simbah ini. Gereja ini berdiri tahun berapa ya kurang lebihnya ya Pak? Bangunan gereja ini 74 mulai dibangun, terus selesai 76. 76 ya, sudah lama ya. Iya. Kalau gerejanya pembukaan ibadah itu persekutuan itu tahun 69. Oh gitu ya. Iya. Tapi artinya gereja ini juga sudah cukup tua, dan yang seperti saya dengar dari Pak Elisa bahwa banyak kerusakan ya yang sudah terjadi. Jadi kita lihat cerita bagaimana Pak ini untuk plafon-plafonnya ini katanya sudah pada jatuh-jatuh. Gimana ini Pak? Iya Bu, ini barusan digantikan, makanya berbeda itu. Oh iya yang berbeda ini ya. Terus beberapa hari yang lalu ini jatuh lagi di sini. Nah ini dia. Iya. Karena memang ini plafon sudah sering jatuh. Jadi dari 2 tahun lalu saya pertama kali ke sini memang sudah ada yang jatuh-jatuh. Jadi kita khawatirnya kalau jatuh pas di saat ibadah dan kena di jemaat ya, kan itu membahayakan sekali. Memang ini kayunya nih udah di atasnya udah lapuk ya, sudah lapuk banget dan butuh untuk direnovasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ini altar
Altar kan sedikit lebih tinggi, tetapi plafonnya itu sama sehingga terlihat sempit. Dan juga di sebelah sini, di sebelah saya ini ada satu ruang lagi yang dipakai untuk ibadah juga. Kalau ini dari sebelah aja. Kalau kita lihat ini biasanya kalau ibadah raya seperti Paskah, kemudian Natal dan lain-lain yang besar, ini ruangan ini juga dipakai. Nah, ruangan ini juga dipakai. Ruangan ini adalah bangunan yang tersendiri baru dari gereja yang aslinya sebelah. Yang ini dia ada daknya di atas ya. Nah, ruang yang di atas ini sementara dipakai untuk sekolah minggu. Jadi saat ini anak-anak sekolah minggu lagi ibadah di atas. Ini ada mereka ibadah Rabu Gembira. Rabu Gembira. Jadi mereka lagi ibadah anak-anak di atas. Ruangan di atas sementara hanya bisa difungsikan untuk sekolah minggu ya. Iya. Nah, padahal jemaat banyak. Jadi tidak cukup gedung ini kalau misalnya untuk Natal nanti itu kerepotan, sehingga kita pengen untuk diperbesar supaya gedung ini bisa digunakan bisa lebih maksimal. Jadi rencana ini tadi kebetulan anak-anak sudah selesai ibadah, mereka mulai turun ya. Rencananya supaya yang di dak itu bisa mengikuti ibadah ke bawah. Jadi rencananya tembok yang ini akan dihilangkan ya Pak. Mau ya? Dijebol ya. Mau dijebol ini ya tembok ini. Supaya menyatu ruangannya. Supaya menyatu ruangannya. Ya. Dan plafonnya akan ditinggikan. Jadi berarti tembok sebelahnya juga harus ditinggikan. Supaya bisa menyamai bangunan yang sebelah, sehingga yang dari atas balkon bisa mengikuti ibadah gitu. Jadi ini yang rencana kami renovasi nanti. Kita bisa lihat ada beberapa hal yang sudah dilakukan mungkin dari luar ya Pak, yang pasang apa namanya kemarin tiang apa tuh? Cakar ayam ini. Oh ya, iya, ada sudah dipasang beberapa cakar ayam. Jemaat sudah memulai waktu lalu tapi berhenti. Ya. Terhenti ya. Jadi mereka di sini memang membutuhkan dukungan dari kita semua. Saya nggak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya juga tidak mampu, tapi saya percaya ketika Tuhan mengutus, Tuhan bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan berdiri di hadapanku, Tuhan buka jalan, dan saudara dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati jemaat di sini. Saya percaya sekali kalau Bapak Ibu Saudara ingin membantu mendukung kami dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara bisa kontak saya di WA saya 081 225 198 945, dan saya akan memberikan rekening yang khusus untuk gereja ini supaya Bapak Ibu bisa, nanti saya akan tampilkan nomor rekeningnya supaya Bapak Ibu bisa transfer ke rekening tersebut, dan rekeningnya itu akan saya buka setiap bulannya dan melaporkan tentang perkembangan gereja seperti apa. Itu saya akan buka juga buku rekeningnya supaya terbuka, semua Bapak Ibu juga saudara juga tahu dimanfaatkan untuk apa uang yang Bapak Ibu saudara transferkan. Harus ada keterbukaan begitu. Terima kasih banyak ini Bapak. Nah, kalau kita lihat di gereja ini unik sekali kursinya. Jadi kursi ini kursi kayu ya. Berapa waktu yang lalu saya datang masih polos ya seperti ini. Ini buatan tangan jemaat ya Pak ya? Iya, kerjasama dengan tukang. Oh ya, gitu. Menghadirkan tukang. Ini sudah berapa lama Pak? Ini mulai tahun 94 Bu. Berarti 28 tahun dong Pak? Iya. Cukup lama, tapi ini unik sekali, cantik banget. Kuat kayunya. Kuat kayunya, daripada diganti dengan kursi yang banyak dijual di pasaran. Ini antik banget dan kelihatan mahal. Iya. Ini
ditambahin aksesoris supaya untuk menambah di belakang kursi bisa taruh Alkitab. Jadi bagus sekali ya. Jadi cantik penampakan dari belakang, kelihatan cantik sekali, biru semua gitu. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, wah cantik sekali jadinya ya. Kalau kita lihat gerejanya jadi cantik. Memang ini ditambahin supaya mempercantik penampilan dari kursi-kursi ini. Fungsinya. Ya, bertambah fungsi untuk menyimpan Alkitab. Betul. Alkitab atau HP yang mungkin saat ibadah tidak digunakan bisa ditaruh dulu di kantong sini, jadi tidak main HP. Apa rencana di tahun ini yang kita harus cepat karena harus ada, saya dengar tadi Bapak bilang ada pernikahan-pernikahan yang mereka betul. Minta harus di gereja sini ya? Iya, betul. Nanti tanggal 19 Desember ini harus sudah dipakai untuk pernikahan. Nah, jadi itu. Kalau mau dimulai dibangun ya secepatnya. Gitu. Kita mesti banyak teguk lutut ya. Lutut. Betul. Saya percaya ketika Tuhan mau membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Saya percaya Amen. Tuhan akan menolong. Kalau kita dalam perjalanan setahun ini kita bisa banyak mengerjakan renovasi gereja-gereja, saya percaya di akhir tahun ini juga kita bisa menyelesaikan pekerjaan renovasi di gereja sini. Dan saya percaya jemaat Bapak di sini juga pasti akan bertambah dan bertambah Amen. Dengan perkembangan gereja. Oh iya, itu tadi yang mau menikah dari jauh ya Pak ya? Sebetulnya rumahnya ini belakang gereja, tapi kerja di Cirebon, terus dapat calon suami itu dari Jakarta. Tapi mintanya menikah di sini ya. Sini. Kemudian ada lagi yang dari mana Pak yang minta nikah di sini? Juga jemaat itu juga tidak jauh dari gereja, ini di bawahnya ini juga saudaranya yang mau jadi manten, juga mau jadi manten rencana bulan Juni tahun depan. Ya. Dari jauh juga pasangannya? Pasangannya dari NTT. Oh, jauh juga ya, puji Tuhan. Semuanya minta menikah di sini ya, betul. Puji Tuhan gitu. Dan kiranya perkembangan gereja juga bisa lebih baik lagi. Dalam penjangkauan jiwa terutama ya Pak, karena saya percaya kalau kita diutus ditaruh di dusun-dusun terpencil seperti ini, pasti Tuhan punya rencana untuk kita supaya banyak orang yang datang mencari Tuhan. Amen. Dan melalui pelayanan-pelayanan kita orang tuh tahu tentang Tuhan Yesus, orang mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya Pak, kita itu hanya sebagai alat aja ya yang dipakai Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang mau membantu kami dalam pelaksanaan renovasi ini. Jangan sungkan-sungkan, seberapapun yang Bapak Ibu berkenan untuk mendonasikan buat gereja ini, kami siap. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara mau mendonasikan apa aja, berupa apa aja pun yang untuk jemaat di sini, kami siap menerimanya. Dan kita juga siap untuk mendistribusikan ke mereka. Terima kasih banyak, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa di like dan subscribe supaya kami juga tambah semangat dalam pelayanan kami, karena banyak yang nonton tapi berat sekali untuk memberi tanda like dan subscribe. Tolong dong di like dan subscribe, karena itu sangat membantu kita, memberi semangat buat aku dan tim khususnya untuk lebih dan lebih lagi dalam bekerja untuk Tuhan. Terima kasih banyak buat saudara yang sudah mengikuti dan membagi juga video kami. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.